slide-nya sudah terlihat mungkin, Mas Indra, Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Mbak. Ya. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang hadir di seminar kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan juga dari tim Inpetra ID untuk berikan kesempatan buat saya untuk memaparkan sedikit mungkin sharing ya terkait desain struktur bangunan tinggi. Di sini saya memang lebih berfokuskan pada peraturan desain struktur bangunannya sendiri ya untuk elemen-elemen strukturnya mengacu pada SNI 2847 2019. Uh, Perkenalnya tadi udah dikenalin juga nama saya. Ini sedikit background saya. Jadi tadi udah disebutkan juga ya dari tahun 2016 sampai ya tahun ini itu saya menjabat sebagai desain engineer di PT Davis Konta Konsultan. Dan sebetulnya tahun 2022 kemarin juga saya sambil paralel mengambil pendidikan insinyur saya di ITB juga dan sudah lulus. Nah sekarang ini memang fokus saya sedang menyelesaikan S2 saya di uh, bidang manajemen konstruksi di Universitas Indonesia. Berikut mungkin outline dari presentasi saya pada hari ini, Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari pendahuluan, lalu mungkin ada sedikit deskripsi terkait persyaratan material seperti apa yang biasanya digunakan gitu ya dalam melakukan perancangan dan perencanaan struktur bangunan tinggi. Lalu terkait dari perancangannya sendiri, ini saya coba breakdown breakdown berdasarkan elemen-elemen struktur yang biasanya kita uh, desain gitu ya dalam perencanaan struktur bangunan tinggi mulai dari pelat, balok, kolom, lalu ada desain join juga, beam kolom join, lalu ada elemen dinding geser, diafragma. Ini yang coba saya uh, mau paparin untuk hari ini gitu ya. Karena waktunya memang dilimitasi 1 jam. Kalau kita bicara desain struktur bangunan tinggi, mungkin elemennya ada cukup banyak gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya coba share dulu terkait hal-hal ini. Nah, jadi mungkin di sini sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan sedikit terkait SNI kita begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk perancangan bangunan tinggi di sini memang saya fokusnya lebih ke perencanaan gedung tinggi menggunakan material beton bertulang begitu ya. Jadi kalau kita melakukan desain untuk bangunan tinggi beton bertulang itu standarnya yang kita pakai itu tuh sebenarnya standar SNI 2847 2019 gitu ya. Dan sebenarnya SNI ini juga udah yang ini yang terbaru sekarang kita pakai di 2019, yang sebelumnya dari tahun 2013. Dan sebetulnya Bapak Ibu SNI kita ini tuh mengacu ke persyaratannya Amerika di ACI 318M ya tahun 2014 nih. Mungkin kita ada gap sekitar 5 tahun gitu ya dari ACI 318 gitu. Nah, lalu mungkin sedikit penjabaran. Jadi dalam SNI kita ini di SNI 2847 2019 ini tuh untuk persyaratan-persyaratan desain masing-masing elemennya itu dari yang tahun 2013 sebelumnya itu sekarang sudah dibagi per chapter gitu ya Bapak Ibu. Jadi per satu chapter di sini tuh bahas misalnya pasal 78 nih tentang plat satu arah dua arah, lalu ada pasal 9 itu bagaimana kita mendesain balok dan seterusnya gitu ya. Lalu mungkin yang nanti ada sedikit lebih banyak kita berdiskusi itu soal pasal 18 gitu ya Bapak Ibu. Jadi perancangan elemen-elemen ini tapi kaitannya dengan kriteria desain untuk menahan beban seismik gitu ya. Nanti mungkin saya sedikit sharing juga terkait bagaimana sih menentukan sistem lateral begitu ya tergantung dari beban gempa. Nah, di sini juga mungkin saya mau bahas gitu dalam waktu melakukan desain gitu ya. Jadi mungkin saya mencoba menjabarkan di sini itu berdasarkan alur ketika kita mau mencoba mendesain gitu ya. Dan mungkin salah satu hal yang tidak yang sangat penting gitu sebenarnya yaitu terkait pembebanan. Mungkin di sini yang saya mau highlight tuh sebenarnya lebih ke arah pembebanan lateralnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin beban gravitasi itu kita sudah cukup familiar gitu ya, ada beban mati, ada beban mati tambahan, ada beban hidup gitu. Nah, ini juga sebetulnya kriteria-kriterianya untuk beban-beban itu juga sudah ada Bapak Ibu di apa peraturannya gitu ya. Kita bisa ngacu itu berapa sih beban yang bisa kita aplikasikan untuk peruntukan area gitu ya, peruntukan fungsi gitu sebenarnya ya. Jadi
untuk area tertentu yang fungsinya misalnya apakah sebagai gudang atau sebagai residensial untuk sebagai tempat hunian gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa nih mengacu langsung ke SNI 1727/2020. Di situ ada kriteria pembebanannya sebenarnya mungkin yang lebih banyak itu dideskripsikan jelas itu terkait beban hidup gitu ya. Kalau beban mati itu ya tergantung eh, apa namanya tergantung apa yang mungkin beban mati yang kemungkinan ada di area itu gitu ya. Dan selain itu juga di SNI 17/2020 ini juga ada kriteria untuk pembebanan angin Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi ada sedikit kaitannya juga ya terkait yang tadi nanti kita diskusi lebih bahas. Tapi beban angin juga tetap perlu dipertimbangkan gitu ya. Peraturannya mengikuti SNI 1727/2020. Nah, untuk kriteria pembebanan yang lain, yang satu lagi nih yang sering kita perlu pertimbangkan yaitu beban gempa. Nah, kalau beban gempa ini memang specifically dicantumkan kriteria pembebanannya ini di SNI 1726/2019 gitu Bapak Ibu. Jadi beban gempa besaran percepatan gempa yang harus kita aplikasikan seberapa besar dan kriteria-kriteria lainnya itu tuh sebenarnya banyak dijelaskan di SNI kita di SNI 1726/2019. Jadi dalam perencanaan struktur bangunan tinggi gitu ya, kalau kita bicara pembebanan itu pasti kita tidak bisa lepas dari dua SNI ini Bapak Ibu sebagai acuan kriteria pembebanannya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada juga terkait kombinasi pembebanan nih. Nah, kombinasi pembebanan sendiri ini mungkin lebih banyak eh, dijelaskan nih di ini ya Bapak Ibu di SNI 1727 tadi ya. Itu dijelaskan kombinasi pembebanan seperti apa sih yang perlu kita aplikasikan. Tapi ini juga ada disebutkan juga di SNI beton bertulang sebetulnya. Jadi misalnya nih kalau ada untuk secara fungsi ada harus diaplikasikan beban mati seperti apa, beban hidup, terus ada load factor gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam mendesain ini kan kita pakai namanya metode LRFD. Jadi untuk LRFD ini si bebannya gitu kita perbesar gitu ya dengan satu faktor, misalnya ini 1,4 untuk kombinasi pertama, 1,4 beban mati, 1,2 beban mati ditambah 1,6 kali beban hidup, kurang lebih seperti itu ya penjabarannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya di sini. Nah, ini kode-kodenya juga dijelaskan di sini gitu ya, beban angin, beban gempa. Nah, lalu khusus untuk pengaruh beban seismik Bapak Ibu. Jadi di sini memang karena saya lebih banyak ngomongnya mungkin nanti soal perencanaan detailing beton bertulangnya ya. Jadi kalau mau lihat lebih lanjut sebenarnya di SNI 176/2019 ini tuh nanti akan ada deskripsi lebih jelas gitu terkait aplikasi beban gempanya seperti apa. Jadi mungkin sedikit sharing di sini. Jadi nanti beban gempa ini tuh ada dua ada dua pengaruh beban gempa yang kita perlu eh, aplikasikan gitu ya Bapak Ibu. Jadi beban apa efek beban gempa vertikal dan efek beban gempa horizontal nanti akan berpengaruh juga ke nilai-nilai faktor kombinasinya. Nah, berikutnya itu yang kita juga perlu tahu terkait untuk kita perlu menentukan juga nih sistem struktur penahan beban gempanya itu mau pakai apa sih gitu ya waktu kita mendesain eh, apa namanya mendesain struktur bangunan tinggi gitu. Nah, untuk sistem struktur penahan beban gempa ini sebetulnya nanti kita lebih baik berbicaranya di SNI 1726/2019 Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya kasih ilustrasi peta gempa kita ya, peta SS. Sebenarnya ini peta SS sebenarnya eh, untuk melihat ini kalau kita lihat semakin coklat areanya gitu ya, ini semakin ungu maaf. Semakin ungu gitu berarti beban gempanya semakin besar. Nah, mungkin nih sekedar di apa di tepi ini ya, di tepi apa pesisir Sumatera, Jawa, Papua gitu ya, beban gempanya cukup besar. Dan nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke limitasi terhadap sistem struktur penahan beban gempa yang boleh kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih, kalau nanti mungkin dijelaskan lebih detail sebenarnya ya. Jadi intinya adalah semakin besar beban gempanya itu nanti persyaratan terkait sistem struktur penahan beban lateral gempanya akan semakin strict gitu ya, semakin terbatas gitu harus pakai detailing tertentu mungkin atau sistem struktur yang sederhana gitu bahkan mungkin untuk bangunan yang relatif kita bilang cukup pendek gitu tapi misalnya kita mau pakai cantilever kolom atau opsi-opsi sistem struktur lainnya itu jadi terbatas eh, tergantung pada besarnya percepatan gempa yang kita aplikasikan gitu ya. Dan untuk parameter beban gempa sendiri nanti Bapak Ibu bisa mungkin adik-adik juga ya bisa aksesnya nanti ke sini nih. Sekarang kita update-nya di sini.
kita bisa pilih sebenarnya lokasi kita di mana, terus nanti keluar tuh parameter-parameter yang kita pakai untuk membentuk respon spektra begitu ya, untuk desain terhadap beban gempanya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dari SNI 1726 2019 nih mungkin dijabarin lebih lanjut nih. Ada terkait SDS. Lalu nanti SDS ini tuh datangnya dari parameter-parameter beban gempa yang tadi mungkin saya sudah coba singgung sedikit. Dan satu hal lagi yang mungkin tidak ini ya, tidak perlu kita pertimbangkan gitu ya, itu adalah kategori resiko dari si bangunan, jenis bangunan gitu ya, yang mau kita desain begitu. Jadi untuk kategori resiko ini juga banyak sebenarnya dijabarkan lebih jelas tuh di SNI 1726. Jadi misalnya nih untuk bangunan tinggi gitu ya, apakah kita mau desain eh, apartemen gitu ya, atau versus kita mau desain misalnya rumah sakit gitu ya Bapak Ibu. Jadi kategori resikonya berbeda. Nah, kalau untuk kategori resikonya ini ngaruhnya kemana? Ngaruhnya nanti ke kategori desain seismiknya Bapak Ibu. Nah, kategori desain seismik ini kita bisa lihat kan kalau misalnya nanti kita masuk 1, 2, 3 gitu ya. Kalau SDS-nya relatif kecil, bisa sama-sama bisa A, mau 1 sampai 4. Tapi kalau SDS-nya di antara 0,167 sampai 0,33, nah, ini kategori resikonya nggak bisa B lagi nih kalau misalnya sorry maaf. Kategori desain seismik. Kategori desain seismiknya nggak bisa B lagi nih kalau misalnya ternyata bangunan kita masuk ke level kategori resiko 4 begitu ya. Nah, ini juga nanti untuk pembebanan seismiknya juga kategori resiko ini tuh akan menentukan nilai importance factor-nya juga Bapak Ibu. Di SNI 1726 nanti lebih banyak dijelaskan sih itu nanti. Nah, ini dari sisi parameter SDS dan SD1. Nah, lalu kaitannya ke SNI 2847 2019. Nah, ini misalnya nih kalau kita ngomongnya, misalnya saya sekarang domisili di Jakarta gitu ya Bapak Ibu. Kalau Jakarta itu mungkin KDS-nya tuh biasanya kita kenanya di D nih gitu. Nah, di D ini berarti kalau misalnya saya mau desain struktur bangunan ini ya, struktur bangunan tahan gempa gitu ya. Nah, ini saya ada pasal-pasal yang saya perlu perlu pertimbangkan nih misalnya untuk material gitu ya harus mengikuti 1825 sampai 1828 gitu. Misalnya untuk mechanical kalau misalnya saya pakai mechanical coupler juga disinggung di situ. Lalu untuk komponen sistem rangka pemikul momennya, nah ini harus ikut 18.6 sampai 18.9 gitu ya untuk persyaratan detailing yang sistem rangka pemikul momen khusus gitu yang cukup strict gitu ya detailing-detailingnya kurang lebih seperti itu. Jadi uh, dua SNI ini memang kita tidak bisa lepaskan sebenarnya Bapak Ibu dari kalau misalnya kita bicara soal uh, desain struktur bangunan gedung gitu ya terutama di SNI 1726 ini tuh kita ngomongnya lebih ke kriteria pembebanan untuk desain terhadap gempa begitu. Nah, lalu berikutnya masuknya ke persyaratan material. Nah, untuk persyaratan material sendiri, ini di SNI 2847 juga sudah cukup jelas sebetulnya disampaikan begitu ya. Jadi untuk material beton nih, mungkin karena ini material beton betul, saya mulai dari material beton dulu nih. Untuk material beton, jadi untuk material beton sendiri, kalau misalnya nih ternyata kita pakai sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus. Nah, ini nilai FC-nya ini harus minimum 21 MPa nih Bapak Ibu. Jadi, tapi kalau misalnya kita nanti pakai apa sistem penahan beban lateralnya ternyata nggak perlu pakai SRPMK dan SDSK ya mungkin FC-nya tidak perlu ini tidak perlu ini ya tidak perlu diikutin tapi ini rasanya juga sudah cukup rendah sih biasanya kalau di perencanaan struktur bangunan gedung gitu ya. Nah, lalu juga untuk modus elastisitas juga sudah disampaikan juga desainnya kita ini mungkin udah cukup familiar gitu ya di modul nilai apa persamaan untuk modulus elastisitas bergantung pada nilai FC. Nah, lalu untuk yang kedua, selain batasan nilai FC juga yang perlu diperhatikan adalah persyaratan durabilitas betonnya, Bapak Ibu. Jadi, eh, persyaratan durabilitas beton ini nanti mungkin akan bergantung gitu ya pada hasil pengujian kimia dan lebih ke mungkin kemungkinan ya, kemungkinan apakah si strukturnya kita ini tuh akan ada hubungannya dengan ini nih, sulfat atau kontak dengan air atau proteksi korosi di tulangannya begitu ya. Jadi contoh sebagai contoh nih misalnya kalau saya mau desain bangunan tepi pantai begitu ya. Bangunan tepi pantai itu kan
cenderung paparannya tuh kontak dengan sumber klorida gitu ya Bapak Ibu. Jadi nah ini ya misalnya kalau saya bangun apa saya bisa desain struktur bangunan gedung tinggi tapi dekat pantai gitu. Nah, itu kan paparan terhadap kloridanya cukup besar ya begitu. Jadi untuk persyaratan betonnya sendiri ini mungkin saya harus pakai persyaratan C2 begitu. Ini kaitannya. Lalu misalnya untuk kalau misalnya kandungan sulfatnya cukup besar gitu ya. Nanti ada nah implikasi-implikasi ini nanti ke sini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi tadi ada 3 kategori ya. Ada yang perlu diperhatikan itu ada sulfat, lalu air dan kandungan klorida. Nah, kalau misalnya sebagai contoh tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya nih saya ternyata eh, mendesain struktur bangunan gedung yang berada di lepas pantai begitu ya. Nah, kalau misalnya saya masuk nih kategorinya C2 gitu ya. Nah, kalau C2 itu berarti ada beberapa nih yang harus kita perhatikan. Mulai dari nilai water cement ratio-nya, nih maksimum di 0,4 ini cukup strict sebenarnya ya. Lalu FC minimumnya yang tadi 21 MPa boleh. Nah, kalau misalnya kata apa masuk ke paparan kloridanya tinggi, FC minimumnya malah harus 35 MPa begitu ya. Lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini sebenarnya tujuan-tujuannya sih kalau yang klorida ini kebetulan juga dari pengalaman saya untuk menghindari potensi korosivitas begitu Bapak Ibu. Jadi supaya uh, karena itu kalau klorida kan jadi lingkungannya sifatnya korosif begitu ya. Jadi pencegahan-pencegahan untuk itu sebenarnya yang mau coba diakomodasi dalam persyaratan untuk durability ini begitu. Lalu juga ini misalnya untuk persyaratan ini selimut beton. Kalau kita ketemu yang kloridanya tinggi itu selimut betonnya ini cukup tebal nih biasanya nih nggak bisa cuma misalnya cuma 2,5 mili gitu ya, 2,5 senti gitu misalnya ya, perlu lebih tebal gitu supaya potensi korosinya tidak lebih lebih ini ya, lebih bisa dimitigasi gitu. Itu juga dengan persyaratan terhadap kelas paparan untuk kategori paparan untuk air dan sulfat gitu. Kalau sulfat mungkin ceritanya dia tentang tipe semen nih gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk durabilitasnya. Nah, ini untuk persyaratan selimut beton juga sebetulnya udah dicantumkan juga di SNI 2847 begitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita ketemu elemen struktur yang dicor secara permanen dan kontak dengan tanah begitu. Nah, ini selimut betonnya jadi cukup tebal sampai 7,5 senti. Lalu misalnya terpapar cuaca atau kontak dengan tanah gitu. Nah, kalau misalnya rebarnya lebih besar, semakin besar juga tebal selimut betonnya dan seterusnya. Ini bisa diikutin saja. Lalu ini juga eh, ini di pasal 26134 ini juga cukup perlu diperhatikan ya untuk tulangan yang dibundel gitu ya. Jadi ketebalan selimut betonnya setidaknya mengikuti yang terkecil antara diameter ekivalen dari bundelnya gitu ya atau si 5 senti begitu. Nah, setelah dari beton, ini saya mau sharing sedikit terkait persyaratan untuk material tulangan gitu. Nah, untuk material tulangan ini sendiri yang kita bisa mengacu ke spesifikasi ini juga Bapak Ibu di tabel 2224A ini ya. Jadi misalnya kalau penggunaannya untuk desain terhadap lentur, gaya aksial, tulangan susut dan suhu begitu ya. Kalau misalnya kita ngomong lentur mungkin kita cenderungnya itu berpikirnya untuk desain pelat atau balok gitu misalnya ya. Jadi kalau misalnya desain pelat gitu. Nah, kalau pelat itu biasanya kita eh, kalau pelat lantai tipikal gitu ya, kita cuma mau desain dia terhadap beban gravitasi saja, jadi tidak termasuk dalam sistem struktur penahan lateral. Nah, masuknya jadi ke lainnya, FV-nya bisa maksimum sampai 50 MPa. Tapi kalau kita ngomongnya desain balok gitu, nah kalau desain balok baloknya merupakan bagian dari sistem penahan beban lateral masuk ke dalam sistem seismik khusus, FY-nya dilimitasi sampai 420. Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya ya, ini ada kekangan juga, terus ada desain untuk geser, geser di sini juga mayoritas dibatasin sampai 420 MPa untuk tulangannya, lalu ada torsi juga begitu. Nah, untuk tulangan, kalau misalnya kita pakai tulangan spiral polos non prategang, ini juga ada kriterianya di tabel 20224B. Nah, ini mungkin kalau untuk modulus elastisitas, ini udah cukup familiar ya, kita ambilnya di 200.000 MPa. Nah, ini kalau misalnya nih Bapak Ibu, kita mau desain untuk bangunan gedung yang didesain
menggunakan sistem penahan beban lateral, rangka pemikul momen khusus, ini SRPMK, dan dinding struktural khusus. Nah, ini ada persyaratannya Bapak Ibu untuk material si tulangannya. Jadi di pasal 2225 ini itu disebutkan bahwa material tulangannya itu harus mengikuti eh, antara si ASTM A706 mutu 420 ini atau si AS, dan ya ini harus sesuai A atau B, maaf. Jadi A atau B gitu ya, ASTM A615M dengan kriteria-kriteria kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi eh, nilai aktual tarik, nilai leleh, tegangan leleh aktual maksimumnya itu nggak boleh, harus dibatasi di 545 MPa. Lalu nilai ultimate, tegangan ultimate banding tegangan lelehnya dari hasil uji ya, itu minimum harus 1,25 gitu supaya dia perilakunya cenderung lebih ductile. Lalu ada persyaratan syarat minimum regangan juga dalam 200 mili gitu ya, 14% sekian-sekian. Nah, sebenarnya ini kalau kita di spek gitu ya Bapak Ibu, kita udah mencantumkan bahwa tulangannya itu harus mengikuti spesifikasi dari BJTS 420B di ini sesuai SNI 2052-2017. Ini sebenarnya sudah terpenuhi nih Bapak Ibu, tiga persyaratan ini sudah disebutkan maksud saya dari di SNI ini gitu. Jadi kalau misalnya dia si supplier katakan bahwa eh, tulangannya sudah memenuhi spesifikasi BJTS 420B, berarti sebenarnya tiga aspek ini sudah terpenuhi sebetulnya gitu. Terutama untuk tulangan-tulangan yang akan dipakai untuk detailing rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus itu harus mengikuti ini. Nah, lalu setelah dari persyaratan material, mungkin kita masuk ke satu desain yang pertama nih ya, untuk desain plat lantai gitu. Ini mungkin yang eh, cukup eh, sederhana sebenarnya. Nah, untuk kalau misalnya untuk desain plat lantai, nah plat lantai ini sendiri biasanya dalam struktur bangunan gedung itu kita pakainya mendesain plat lantai itu eh, beban-bebannya merupakan faktor dari fungsi dari yang akan dipakai dari si plat lantai itu sendiri begitu ya. Nah, dalam desain plat ini ada beberapa hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan gitu ya. Yang pertama itu yang di sini di SNI 2847 juga sudah disebutkan begitu bahwa ada kriteria tebal minimum plat yang harus dicapai begitu ya, tergantung pada kondisi tumpuannya, apakah tumpuannya tumpuan sederhana atau satu ujungnya menerus atau kedua ujungnya menerus atau platnya plat cantilever. Nah, ini ada ketentuan untuk tebal plat minimum yang harus dipenuhi. Nah, tapi sebagai catatan, untuk angka-angka ini itu sebetulnya hanya berlaku jika si tegangan tulangan nilai FY dari tulangan plat yang kita pakai itu di 420 MPa dan kita menggunakan beton normal. Tapi kalau misalnya ternyata FY-nya misalnya FY pelat nih, mungkin kalau dari pengalaman saya misalnya saya pakai FY 520 MPa misalnya. Nah, itu syarat ini tuh bisa jadi di eh, syarat yang di sini tuh mungkin bisa lebih ini lagi, lebih tipis lagi gitu ya, tergantung dari hasil pengali di persamaan 0,4 tambah jadi 520 per 700 begitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selain dari tebal plat, untuk tebal plat sendiri mungkin di sini yang tidak begitu disinggung dari di SNI 2847 2019 yang kita perlu perhatikan juga Bapak Ibu itu adalah lendutan begitu. Jadi kalau misalnya panel plat kita terlalu besar gitu ya, itu kecenderungannya untuk melendut itu jadi cukup signifikan begitu ya Bapak Ibu, karena bergantung pada besarnya beban yang akan dipikul oleh plat tersebut. Jadi mungkin ketebalan minimumnya sudah tercapai secara SNI, tapi perlu kita perhatikan juga apakah persyaratan lundutannya masih masuk gitu ya. Jangan sampai nanti kita mendesain pelat, tebal minimumnya sudah cukup, tulangannya juga sudah kita desain untuk strength, tapi lendutannya terlalu besar gitu misalnya Bapak Ibu. Nah, lendutan ini juga merupakan salah satu faktor gitu ya yang biasanya menjadi parameter untuk menentukan ketebalan plat lantai sih. Begitu. Lalu untuk mendesain tulangannya sendiri. Nah, untuk desain tulangannya sendiri juga ada persyaratan AS minimum di tabel 7611 begitu ya. Jadi
persyaratan tulangan minimumnya ini kita penuhin aja gitu ya, di kalau misalnya biasanya kita pakainya mungkin yang IP420 atau lebih dari 420, maka persyaratannya eh, either 0,18% agros. Agros itu merupakan dimensi dari si pelatnya, atau 0,14 agros gitu. Nah, kalau misalnya saya pakai pelatnya ternyata FY520 gitu ya, jadi ini mungkin si rasio ini bisa lebih kecil lagi dari 0,18%. Nah, selain daripada tulangan minimum tadi, juga pelat itu biasanya kita desain juga untuk kita cek gitu ya, tulangan itu apakah sudah memenuhi persyaratan susut dan suhu begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kurang lebih sama sih persyaratannya dengan yang tadi di tulangan minimum. Nah, khusus untuk pelat satu arah di sini, spasi tulangan pelatnya itu tidak boleh lebih kecil dari 450 mili atau 5 kali tebal pelat begitu. Nah, cuma balik lagi tadi ya, jadi kalau misalnya ini kan syarat dari SNI maksimum segini, tapi biasanya pada prakteknya sih kita bisa pakai kita kalau untuk pelat lantai tipikal misalnya untuk peruntukan hunian gitu ya, biasanya sih eh, nggak sampai lebar segini sih, nggak sampai 450 mili gitu. Nah, untuk eh, penempatan tulangan pelat. Nah, untuk penempatan tulangan pelat juga di sini sebetulnya mengikuti ini ya Bapak Ibu, mengikuti rule dari dia apa, bending moment gitu ya. Apa namanya? Momen lentur dari si pelat gitu ya. Jadi kelihatan di sini kan kalau ada tumpuan mungkin ada momen negatif di sini ya. Jadi ada tulangan atas, lalu di bawah ini konsentrasinya lebih ke tulangan bawah, dan seterusnya begitu sih Bapak Ibu. Jadi penempatannya di sini tulangan atas tumpuan nih, yang di tulangan apa? Yang di area tumpuan itu mungkin concern kita lebih banyak di tulangan atasnya. Sementara kalau untuk area lapangan itu fokus kita lebih banyak di tulangan bawahnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu, oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu untuk desain plat satu arah. Nah, lalu bagaimana untuk plat dua arah? Nah, sebetulnya kalau plat dua arah ini kurang lebih kriterianya hampir mirip dengan yang plat satu arah sih. Nah, cuma kalau plat dua arah ini mungkin kita biasanya kalau di gedung itu kita pakai untuk area-area basement gitu misalnya ya, yang hanya ada si plat, lalu ada drop panel dan kolom begitu. Kalau misalnya plat satu arah tadi sendiri tuh mungkin yang kalau plat itu dibatasi oleh balok dan kolom gitu. Kalau misalnya plat dua arah mungkin yang kita bisa yang lebih difokusin tuh mungkin lebih ke arah kalau panel pelatnya itu tuh di elemen-elemen sekitarnya, dari panel pelatnya ke distribusinya ke drop panel dulu baru ke kolom. Nah, ini juga ada persyaratannya. Jadi kalau misalnya pakai balok tepi, tebal minimumnya seperti apa, kalau tanpa drop panel, kalau dengan drop panel seperti apa, ini bisa diikutin di tabel 8311. Lalu juga, nah ini juga kalau misalnya kondisinya plat dua arah, tapi sisi-sisinya ternyata masih dibatasin balok nih. Nah, ini juga tebal minimumnya bisa diikutin persyaratan yang di tabel 8312. Untuk nilai AS minimum sendiri sebetulnya masih sama kriteria seperti yang plat satu arah. Nah, itu untuk plat satu arah dan dua arah. Nah, mungkin yang saya mau share sedikit dari desain plat ini, Bapak Ibu. Jadi kalau plat itu biasanya sih kita tidak masukkan sebagai bagian dari sistem pemikul beban lateral gitu ya. Cuma nanti mungkin plat ini yang kita perlu perhatikan, mungkin sedikit nanti saya singgung untuk desain diafragma. Lalu berikutnya ini kita coba masuk ke desain balok. Nah, kalau desain balok sendiri itu eh, kita bisa mengacunya ke pasal 9 gitu. Nah, ini pasal 9. Tapi ini untuk secara umumnya. Sama seperti hal plat tadi, eh, kita perlu perhatikan juga tinggi minimum baloknya tergantung pada perletakan. Lalu juga sebetulnya perlu diperhatikan juga nih, misalnya kalau kita punya balok yang bentangannya cukup panjang begitu ya. Nah, itu persyaratan lanjutannya juga mungkin harus kita perhatikan gitu, walaupun si persyaratan minimum tinggi baloknya sudah kita penuhi, tapi lanjutan kita tidak boleh lupakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk syarat tulangan minimum
sendiri itu mengacu ke pasal 96 gitu ya. 96 eh, ya di sini sebetulnya tinggal diikutin aja begitu ya. Ada mana yang lebih kecil antara seperempat akar aksi per FY BWD atau 1,4 per FY kali BWD. Nah, itu persyaratan tulangan minimum yang harus dipenuhi pada masing-masing serat eh, lenturnya si balok gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kayak nih di ilustrasi sebelah kanan gitu ya dari eh, si tulangan ini misalnya kalau kita konsen ke tulangan bawah, nah tulangan bawah ini nggak boleh lebih kecil nih dari syarat tulangan AS minimumnya begitu. Begitu juga dengan kalau misalnya sebenarnya balok ini mungkin elemennya yang bentuknya berbeda ya, tapi kalau misalnya untuk secara umum eh, lokasi-lokasi tulangan yang kita perlu eh, perhatikan gitu itu sama sebenarnya dengan si plat tadi gitu. Jadi di area tumpuan atas sama di lapangan bawah. Untuk secara umum ya nanti kalau misalnya ngomongnya soal beban seismik tuh beda lagi yang harus diperhatikan. Eh, dan nah ini di sebenarnya ada wave ada apa ya ada penganuliran nih Bapak Ibu di 9613. Jadi kalau misalnya nih tulangan baloknya yang disediakan pada setiap penampang itu sekurang-kurangnya sepertiga dari hasil tulangan perlu yang didapat dari analisis ini sebenarnya persyaratan tulang minimum baloknya udah nggak dipenuhi lagi. Jadi maksudnya di sini kalau nih kita misalnya tulangan perlunya ini katakan A begitu ya Bapak Ibu, dan kita sudah pasang apa namanya dan kita sudah pasang si apa namanya si tulangannya itu udah lebih besar. Namun eh, luas tulangannya sendiri masih lebih kecil daripada persyaratan tulangan AS minimum itu sebenarnya udah cukup begitu kurang lebih untuk penjelasannya di pasal 9613. Nah, lalu ini mungkin untuk baloknya kita mulai masuknya ke sistem rangka pemikul momen biasa. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi untuk desain terhadap beban gempa, sebetulnya sistem rangka pemikul momennya itu di pasal 18 yang perlu diperhatikan itu sebenarnya ada tiga jenis. Jadi ada namanya sistem rangka pemikul momen biasa, ada sistem rangka pemikul momen menengah, lalu yang terakhir itu adalah sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, pemilihan sistem rangka jenis sistem rangka pemikul momennya ini tuh tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tergantung pada persyaratan dari persyaratan berdasarkan kategori eh, kelas kegempaan dari si lokasinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih sebagai contoh, eh, saya mendesain struktur gedung di Jakarta gitu ya. Nah itu kalau di Jakarta biasanya kita dibatasin harus mengikuti kriteria sistem rangka pemikul momen khusus. Kalau kita mau pakai rangka pemikul momen gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kita mendesain gedung struktur bangunan tinggi juga sama, tapi di Batam gitu misalnya yang eh, apa namanya yang kategori gempanya itu lebih ringan daripada Jakarta itu nanti kalau misalnya kita telusurin kita sebenarnya bisa pakai sistem rangka pemikul momen menengah. Nah jadi eh, apa penentuan jenis sistem rangka pemikul momennya nanti berdasarkan pada beban gempa yang kita aplikasikan gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit singgung. Kalau sistem rangka mikul momen biasa, ini misalnya untuk kita konteksnya balok ya, nanti ada juga konteksnya untuk kolom. Nah, ini kalau misalnya untuk balok, kita bisa mengacu ke pasal 18. Tapi persyaratan di pasal 9 tadi itu nggak boleh di skip gitu ya Bapak Ibu. Jadi secara umum untuk desain detailing balok itu kita mengacunya di pasal 9. Tapi kalau kita berbicara tentang desain struktur bangunan yang tahan gempa gitu ya, ini dan klasifikasinya terhadap sistem rangka mikul momen gitu ya. Nah ini yang pasal 18 juga kita harus ikutin gitu. Jadi kalau misalnya ini yang sistem rangka biasa ini yang cenderung lebih sederhana nih. Nah ini kalau misalnya untuk KDS-nya, kalau misalnya cuma KDSB gitu ya, kategori desain seismiknya B, itu kita bisa ikutin yang ini. Persyaratan yang perlu dipenuhin hanya minimum dua buah tulangan untuk sisi atas, sisi bawah gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang kosong. Minimum dua tuh harus menerus. Sama satu lagi tuh untuk minimum tulangan bawah yang menerus ini ya. Jadi ini nilai nilai AS-nya itu harus
seminimum mungkin itu adalah luas tulangan maksimum di area lapangan bagi 4 begitu. Jadi ini diikutin untuk yang sistem rangka pikul momen biasa. Nah, berikutnya kita naik ke sistem rangka mikul momen menengah. Nah, kalau sistem rangka mikul momen menengah ini juga di pasal 1842 gitu ya dipersyaratkan. Ini sebenarnya syarat yang SRPMB tadi itu disebutkan lagi. Jadi itu harus tetap dipenuhin. Namun untuk persyaratan tulangannya begitu ya. Untuk persyaratan tulangannya, untuk yang tadi tulangan menerusnya ini lebih strict lagi gitu Bapak Ibu. Jadi yang tadinya cukup dengan seperempat dari luas tulangan lapangan maksimum, ini jadi harus lebih besar daripada sepertiganya gitu. Jadi tulangan menerus bawahnya ini udah harus, sorry, tulangan menerusnya ini yang bawah udah harus lebih besar lagi gitu. Kalau misalnya kita ngomong sistem rangka mikul momen menengah begitu ya. Dan satu lagi kalau untuk sistem rangka mikul momen menengah itu yang perlu diperhatikan adalah eh, apa namanya desain terhadap gaya geser begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di SRPMB kan tidak disebutkan apa-apa ya. Namun kalau untuk di SRPMM itu ada ditambahkan persyaratan untuk desain terhadap geser balok gitu. Jadi kalau misalnya gaya geser balok, misalnya nih kalau kita pakai program ETAPS gitu ya, kita dapat nilai VU langsung gitu dari pembebanannya. Nah itu desain tulangan gesernya itu tuh tidak boleh semerta-merta dari besarnya beban geser yang terjadi di program. Tapi kita juga harus memperhatikan variabel dari eh, nilai kapasitas momen yang dari tulangan terpasang begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ini kan kalau misalnya dilihat di sini kan sebenarnya persamaan adalah momen di sebelah kiri tambah momen sebelah kanan dibagi panjang bentang gitu ya. Nah, ini terus dapat nilai VU-nya dari kapasitas momen ditambah sama nilai geser yang dari eh, apa namanya load kombinasi 1,2 det plus 1,0 live bagi 2 gitu ya. Nah, itu besarnya gaya geser yang harus kita desain untuk tulangan gesernya atau sengkangnya begitu. Nah, lalu ini untuk yang SRPMM begitu ya. Nah, kalau misalnya untuk detailingnya ini di pasal 18424 nih juga udah disebutkan gitu ya bahwa eh, di sengkang tertutup ini tidak boleh maaf, sengkang tertutup harus disediakan, nggak boleh kurang dari 2H dari di sini. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya itu berarti 2H dari muka kolom ini harus dipasang nih sengkang tertutup nih 2 h itu maksudnya 2 tinggi balok gitu ya dari masing-masing apa tumpuan begitu tuh harus dipasang sengkang tertutup. Lalu eh, ini juga tidak apa harus ditempatkan tidak lebih dari 5 cm dari muka komponen struktur penumpu itu juga kita ikutin begitu ya Bapak Ibu. Lalu juga spasi sengkangnya itu nggak boleh lebih kecil daripada persyaratan ini. Jadi spasi sengkangnya juga sekarang kalau tadi SRPMB nggak disyaratin apa-apa, kalau SRPMM udah mulai meningkat sedikit lebih ketat, maksimumnya maaf, ya spasi sengkang maksimumnya itu nggak boleh lebih lebih besar daripada yang disebutkan di sini ya. Jadi ada D/4 atau 8 kali diameter tulangan longitudinal atau 24 kali diameter batang tulangan sengkang pengekang atau 300 mili begitu Bapak Ibu. Nah, lalu masuk ke SRPMK. Nah, kalau tadi SRPMB, tadi cuma dibatasin ada 2 syarat. Lalu SRPMM udah mulai disinggung persyaratan geser. Nah, sekarang kalau di SRPMK, bahkan persyaratannya udah lebih ketat lagi. Jadi, ada batasan dimensi yang harus dipenuhin gitu ya. Jadi, misalnya nih seperti bentang bersih. Bentang bersih balok tuh maksudnya dari muka tumpuan kolom ke muka tumpuan kolom. Itu harus minimal 4 kali tinggi balok gitu. Lalu kalau misalnya yang poin B, lebar penampangnya juga diatur harus sekurangnya nilai terkecil dari 0,3 tinggi balok dan 250 mili. Dan juga kalau misalnya kita ketemu kondisi di mana lebar baloknya perlu lebih besar daripada dimensi kolom. Nah, ini juga diatur nih Bapak Ibu. Jadi lebar balok yang melampaui proyeksi dimensi kolomnya juga
nggak boleh melebihi dari yang terkecil antara C2. C2 di sini itu maksudnya yang ini ya, dimensi kolom yang arah kiri kanan gitu ya. Dan 0,75 C1. C1 itu yang arah utara selatan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu juga nggak boleh eh, dilewatkan persyaratan batasan dimensi ini. Yang tadi sebenarnya kalau kita SRPMM ya kita nggak perlu pusing lah gitu maksudnya dengan persyaratan itu. Lalu SRPMK ini juga lebih ketat lagi nih. Tadi kalau misalnya eh, syarat tulangan menerusnya, kalau SRPMB seperempat, tadi SRPMM sepertiga, sekarang naik lagi jadi setengah dari kapasitas tulangan terbesar lapangan yang perlu dipasang begitu ya Bapak Ibu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa di setiap penampang juga itu harus terpasang seperempat dari tulangan maksimum di masing-masing join. Jadi maksudnya begini, kalau kalau ini kan tulangan bawah ya persyaratannya ini, sebenarnya di sini dan di sini. Nah, cuma kalau misalnya untuk yang eh, tulangan atas tulangan atas yang di sini MN plus atau MN negatif. Nah, ini tuh yang terpasang udah harus lebih besar daripada seperempat dari nilai MN maksimum yang ada di masing-masing join. Masing-masing join itu maksudnya yang ketemu di muka kolom begitu. Jadi nggak boleh lebih kecil daripada itu gitu. Walaupun mungkin dari hasil program ETAPS-nya kita dapat oh ini sebenarnya sih kalau ETAPS itu eh, kalau kita sudah tentukan eh, apa ya detailing yang dia harus ikutin sebenarnya di ETAPS entah itu harus sistem rangka mikromomen khusus menengah dan biasa sebetulnya sih eh, etap sudah berusaha sih untuk memenuhi hal itu. Cuma kalau misalnya kita mau verifikasi lebih lanjut apakah detailingnya sudah apa namanya sudah diberikan etap sudah tepat, nah cara verifikasinya kurang lebih bisa memenuhi di pasal 1863 ini gitu Bapak Ibu. Nah lalu selain daripada oh ini juga satu persyaratan yang tadi nggak disebutkan di SRPMB maupun SRPMM adalah maksimum rasio sorry eh, maksimum rasio tulangan. Jadi kalau misalnya di SRPMK, di sini dibatasin juga bahwa rasio luas tulangan yang terpasang di setiap penampang balok itu tidak boleh lebih besar daripada 2,5% dikali dimensi balok begitu. Nah ini sebenarnya eh, kenapa? Karena eh, tujuannya adalah supaya perilaku daktil gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ngomong eh, desain dari struktur penahan beban gempa gitu, yang sebenarnya kita pengen capai itu adalah perilakunya sedaktil mungkin gitu. Perilaku daktil itu adalah perilaku yang memberikan kemungkinan bahwa kegagalan yang terjadi dari elemen-elemen strukturnya adalah kegagalan lentur, bukan kegagalan geser begitu. Jadi salah satu cara untuk memitigasi supaya kegagalan geser tidak terjadi adalah dengan membatasi ini juga Bapak Ibu. Jadi maksimum plus tulangannya juga nggak boleh lebih dari 2,5% gitu. Nah, eh, persyaratan lain yang harus diperhatikan adalah eh, lap splice gitu. Jadi di sambungan lewatan atau lap splice. Nah, kalau misalnya sambungan lewatan ini juga karena di join-join ini tuh kan potensi kemungkinan terjadinya apa ya plastik hinge gitu ya potensi terjadi sendi plastis gitu itu kemungkinan terjadinya kan di muka-muka join ya. Nah ini kalau misalnya nanti kita di lapangan kita perlu ada lap splice-nya itu nggak boleh di dalam eh, di dalam range 2H ini Bapak Ibu baik dari masing-masing tumpeng jadi dari kiri atau dari kanan itu nggak boleh dalam range ini terjadi lap splice. Kalau mau harus di luar ini gitu. Dan kalaupun perlu ada lap splice ini persyaratan spasi sengkangnya juga lebih ketat lagi. Jadi spasinya harus lebih kecil dari D/4 atau 10 cm, jadi lebih rapat lagi. Tujuannya juga sebenarnya itu untuk memitigasi supaya tidak terjadi kemungkinan kegagalan geser begitu. Nah, tadi untuk tulangan lentur. Nah, sekarang untuk tulangan transversal. Untuk tulangan transversal juga lebih ketat lagi daripada SRPMM. Jadi kalau yang ini tadi persyaratannya sama, ya boleh lebih dari 5 cm muka kolom, terus ini D/4 juga masih sama. Nah, tadi yang 8 kali sekarang dibatasin harus lebih 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 rapat lagi harus sampai 6 kali diameter gitu atau 150 mili. Nah,
Lalu juga kalau misalnya nih Bapak Ibu ini yang cukup menarik di SRPMK ya. Jadi bahwa jika eh, di balok gitu ya, balok itu selain daripada lentur, mungkin salah satu yang kita perlu cek itu eh, kemungkinan apakah terjadi gaya dalam aksial yang terjadi. Nah, kalau misalnya ada gaya dalam aksial yang terjadi nih Bapak Ibu, kalau misalnya lebih dari 0,1 AGFC, ini bahkan harus dipasang sengkang pengekang yang lebih ketat lagi, harus memenuhi persyaratan 18752 sampai 18754 begitu ya sepanjang jarak ini. Nah, ini harus di salah satu persyaratan yang harus diikutin. Dan kalau kita lihat di sisi kanan begitu ya. Nah, ini eh, apa namanya bahkan udah hampir kayak kolom gitu ya Bapak Ibu. Jadi baloknya udah harus disengkangin di setiap ketemu ada tulangan ini mungkin udah sampai harus disengkangin. Walaupun pada saat kenyataannya sih belum tentu juga sih sebenarnya. Cuma salah satu ilustrasi bahwa eh, kriteria geser itu udah lebih ketat lagi dijaga di persyaratan sistem rangka pemikul mohon khusus. Nah, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mungkin ya penting sekali sebenarnya untuk kita menentukan apa mendeteksi gitu ya seberapa ketat sih keperluan untuk detailing yang untuk bangunan yang kita desain begitu ya. Kalau misalnya kita desain bangunan yang di Batam gitu misalnya yang sebenarnya SRPMM cukup gitu ya. Kalau SRPMM cukup ya nggak usah didesain SRPMK gitu ya. Kalau nggak nanti implikasinya udah jauh 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 semakin ketat gitu. Nah lalu ini juga nih kaitannya terhadap SRPMM tadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini sama pada prinsipnya. Nah yang tadi itu variabelnya pakai MN. Jadi kapasitas dari tulangan balok yang ada di muka tumpuan. Nah, sekarang kalau SRPMK dinaikin lagi eh, kriterianya bahwa harus eh, apa namanya besarnya gaya geser yang terjadi itu merupakan variabel dari nilai MPR. Nah, nilai MPR ini apa sih sebenarnya? Nilai MPR ini adalah eh, nilai MN dikali 1,25 gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di awal di material tulangan itu kan kita lihat bahwa minimum perbandingan antara tegangan ultimate yang terjadi pada uh, rebar pada tulangan dibanding dengan tegangan lelehnya itu kan 1,25. Nah, ini salah satu cara lain untuk memitigasi supaya uh, tidak terjadi kegagalan geser adalah geser di baloknya harus didesain terhadap 1,25 kali kapasitas tulangan yang ada di uh, muka muka balok begitu ya yang ada di sini dan di sini gitu. Kalau tadi SRPMM cuma kapasitasnya sekarang 1,25 kali kapasitasnya lagi gitu. Jadi sebenarnya ya gitu apa semakin tinggi kriteria dari SRPMB, SRPM ke SRPMK itu sebetulnya eh, semakin ketat tujuannya supaya memitigasi tadi kegagalan-kegagalan geser itu nggak terjadi gitu. Jadi gedung kita kalau dilihat performa seismiknya itu ductile begitu ya. Nah, lalu untuk yang tulang transversal juga bisa dilihat. Nah, ini juga tulang transversal kalau SRPMK itu bahkan diasumsikan bahwa kapasitas geser betonnya nggak kepakai sama sekali gitu. Terutama jika ini ya, terutama jika nilai poin A dan B ini terpenuhi gitu. Jadi bahkan kapasitas geser betonnya udah nggak dipertimbangkan sama sekali. Yang dipertimbangkan cuma eh, kapasitas geser dari si tulangan sengkang begitu. Dan itu sebenarnya salah satu pertimbangan juga kenapa dibatasin syarat tulangan maksimum yang boleh ada tadi 2,5% tadi itu tujuannya juga itu supaya eh, kalau itu nggak dibatasi nanti si apa nilai PE-nya ini tuh bisa wah bisa bisa besar sekali, sengkang kita bisa sangat rapat begitu ya. Jadi kalau memang udah lebih dari 2,5%, ya pada saat desain kita udah itu udah inilah ya udah apa kalau misalnya udah mulai dekat-dekat 2,5% itu udah apa namanya semacam early warning gitu ya supaya kita mungkin dimensi baloknya perlu diperbesar begitu. Nah, tadi kalau bicara soal balok, sekarang kita masuk ke desain kolom. Nah, untuk desain kolom sendiri, ini yang umum kita bisa mengacu di pasal 10 sebenarnya. Nah, kalau kolom ini kan kita yang kita paham bahwa aspek gaya dalam yang perlu dipertimbangkan adalah interaksi dari gaya aksial yang terjadi dengan bending moment gitu ya. Makanya ada muncul diagram interaksi. Nah, untuk
persyaratan ini sebenarnya kalau secara umum kalau kita tidak memenuhi persyaratan SNPMK nanti terutama sebetulnya bisa sampai 1% sampai 8%. Nah, cuma mungkin ini sedikit sharing Bapak Ibu. Jadi kalau dari segi practicality gitu ya, dari segi kepraktisan, nanti kan tulangan-tulangan kita itu kan perlu di lab splice gitu ya, Bapak Ibu. Perlu apa? Sebenarnya sih ada dua sih kalau di lapangan. Jadi bisa bisa kita lab splice, bisa kita pakai eh, apa namanya, bisa kita pakai coupler juga gitu. Nah, kalau misalnya lab splice itu kalau misalnya rasio tulangan kolom kita udah sampai katakan 6% begitu ya. Nanti kalau misalnya ketemu waktu lab splice udah lebih besar daripada 0, udah lebih besar daripada 8% gitu. Jadi baiknya sih jangan sampai besar-besar sekali lah gitu supaya tidak terlalu tidak terlalu rapat juga gitu. Kalau memang tulangannya perlu sampai besar sekali itu sepertinya sudah indikasi bahwa kolom kita sepertinya harus diperbesar begitu. Lalu, nah ini juga luas minimum tulangan gesernya juga harus disediakan di setiap tempat jika nilai VU-nya lebih besar dari 0,5 VFC gitu. Lalu kalau misalnya untuk persyaratan tulang geser juga bisa dipenuhi di 10622 begitu Bapak Ibu. Nah ini yang di sebelah kanan mungkin yang saya mau sedikit cerita gitu ya. Jadi kalau karena kolom ini tadi berbeda dengan balok gitu ya. Kalau balok itu kan kecenderungannya itu lebih ke perilaku lentur. Sementara kalau kolom ini kan perilakunya lebih dominan axial dominated elemen gitu ya. Jadi terutama axial compression gitu, axial tekan begitu ya. Maka dari itu eh, apa namanya, kekangan-kekangan kolom ini tuh penting sekali gitu Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita kekangnya misalnya untuk dimensi kolom yang sama gitu ya, katakanlah seperti ini sama, eh, kekangan-kekangan itu baik dari sisi apa namanya, potongan dari sisi melintang maupun dari sisi vertikal dari sisi kolom itu perannya sangat penting untuk menjaga apa namanya, integriti dari si kolomnya untuk menahan beban tekan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya semakin baik kekangannya, ini distribusi apa namanya, distribusi untuk menahan beban tekannya semakin lebih lebih merata gitu kalau misalnya lebih banyak si kekangannya. Begitu juga untuk sisi vertikal begitu. Nah, ini yang makanya kalau di kolom itu kita sering apa namanya, pakai istilah confinement gitu ya. Jadi untuk mengconfine, untuk mengikat si kolom itu sangat penting gitu ya peranan si sengkang-sengkang ini. Nah, alurnya sama seperti tadi yang balok. Jadi kita mulai dari SRPMB. Kalau SRPMB itu untuk kolom sebetulnya persyaratannya dari yang pasal 10 yang harus diikutin tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi hanya satu mitigasi yang perlu diperhatikan adalah mitigasi supaya tidak supaya tidak terjadi efek kegagalan karena short kolom pendek gitu maksudnya. Jadi ini persyaratannya kalau bentang bersih kolomnya lebih kecil dari 5 kali dimensi kolom eh, kolom ini ya, kolom C1 gitu, dimensi kolom terkecil gitu ya. Nah, ini kalau misalnya LU lebih kecil 5C1, mereka kategorinya sebagai mungkin apa, bukan mungkin ya, apa, mengkategorikannya sebagai kolom pendek begitu ya. Jadi supaya efek dari kolom pendek itu tidak terjadi, maka eh, gaya geser yang terjadi ini kita nggak bisa cuma ambil dari hasil analisis program, tapi kita juga harus perhatikan bahwa PU-nya untuk desain itu harus memenuhi persyaratan momen momen nominal top sama momen nominal bottom dibagi sama bentangan kolom gitu supaya tidak terjadi apa namanya, efek short kolom gitu ya. Dan selain itu juga perlu dicek juga untuk kombinasi beban desainnya, bahkan harus didesain nih harus ada faktor omega gitu. Omega ini faktor pengalih overstrength gitu ya, lebih lebih besar lagi supaya tidak terjadi ini efek short kolomnya dan terjadi gagalan geser itu sangat-sangat dihindari. Lalu balik meningkat ke SRPMM yang tadi cuma perlu jaga efek short kolom, sekarang sudah mulai dilihat eh, apa namanya, persyaratan gesernya di sepanjang penampang kolom dengan seluruh dimensi gitu ya. Jadi nah ini jumlah gaya gesernya harus ini sebenarnya yang tadi sama seperti yang SRPMB. Cuma kalau tadi SRPMB hanya dibatasin untuk kolom-kolom yang kita kategorikan sebagai kolom pendek, kalau yang SRPMM semua kolom harus tercapai begitu. Lalu untuk pasal ini untuk detailing 18433 begitu ya. Jadi spasi si sengkangnya itu juga udah lebih ketat.
harus memenuhi persyaratan ini dan panjang L0. Jadi kalau panjang L0 ini dianggap itu sebagai panjang potensi terjadinya seni plastis gitu ya Bapak Ibu. Jadi panjang L0 ini yang harus lebih ketat persyaratan sengkangnya begitu. Kalau di luar L0 sama seperti balok tadi sebenarnya. Jadi kalau tadi balok itu kan di dalam 2H itu terjadi seni plastis ya. Balok halaman horizontal 2H itu potensi terjadi seni plastis, di luar 2H persyaratannya tidak seketat yang dalam 2H. Nah, ini kalau kolom kita bayangkan elemennya vertikal. Kalau elemen vertikal tuh yang kita perlu eh, hati-hati itu adalah panjang L0-nya. Jadi L0 itu tuh dianggap sebagai zona kemungkinan terjadinya seni plastis begitu ya. Jadi harus lebih apa pasti sengkangnya lebih ketat di area itu. Nah, sekarang masuknya ke SRPMK. Nah, kalau SRPMK dari yang tadi sama prinsipnya juga kenaikan ininya ya, kenaikan apa persyaratan detailingnya gitu. Sama seperti balok juga batasan dimensinya juga harus ini harus lebih ketat gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalau kolomnya termasuk kategori kolom SRPMK bahkan dimensi penampangnya nggak boleh kurang dari 30 cm begitu, cukup besar sebenarnya ya. Kalau dan untuk rasio dimensi penampangnya juga tidak boleh terlalu terlalu pipih gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tadi kita anggap C1 itu nilai dimensi kolom terkecil dan C2 dimensi kolom terbesar, nilai C1-nya itu nggak boleh kurang dari 0,4 C2 gitu. Jadi nggak kalau terlalu pipih itu tidak dikategorikan sebagai kolom begitu. Lalu eh, berikutnya adalah persyaratan eh, tulangan. Nah, ini yang tadi kalau misalnya persyaratan umum cuma dibatasin 1%, kalau di persyaratan umum itu 1% sampai 8% begitu ya. Nah, kalau kolom itu dibatasin di 1 sampai 6%, lebih ketat lagi. Lalu untuk kolom yang apa yang kita perlu pertimbangkan itu adalah yang pertama terkait strong column weak beam. Nah ini strong column weak beam ini sama sama prinsipnya dengan balok tadi gitu ya. Sebenarnya persyaratan-persyaratan yang ada di SNI ini tujuannya untuk memitigasi supaya tidak terjadi kegagalan geser gitu ya. Jadi salah satunya adalah si kolomnya harus lebih kuat daripada si balok gitu di gedingnya. Jadi tulangan-tulang. Nah, kalau strong column weak beam ini Bapak Ibu kan bisa kita lihat dari persamaannya begitu ya. Nah, ini kalau di sini kan diminta bahwa jumlah dari kapasitas momen kolom itu harus lebih besar daripada 1,2 dikali jumlah kapasitas momen balok gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan nih Bapak Ibu waktu kita mendesain struktur bangunan gitu ya. Kalau kita lihat kolom kita dimensinya kecil nih gitu, tapi baloknya tinggi-tinggi gitu ya. Nah ini mungkin hati-hati, mungkin persyaratan strong column weak beam-nya bisa jadi nggak tercapai gitu. Atau kalau misalnya tulangan kolomnya cuma 1%, tapi tulangan baloknya luar biasa besar gitu ya karena ke apa? Karena ke dari hasil analisis perlunya seperti itu. Nah ini hati-hati persyaratan strong column weak beam-nya ini mungkin bisa bisa nggak tercapai gitu. Dan kalau misalnya nggak tercapai, salah satu mitigasinya yang kayak tadi bisa dengan memperbesar tulangan kolom atau momen apa mitigasi supaya momen baloknya kita gimana cara supaya bisa kita kurangi gitu ya apakah dengan memperbesar dimensi tapi biasanya sih kita mitigasi dengan memperbanyak tulangan kolom sih. Lalu yang kedua, nah ini mungkin lebih jelas ilustrasinya tadi L0 tadi ya. Jadi kalau di SRPMK yang ini sekarang panjang L0-nya udah lebih ketat lagi, udah lebih banyak yang harus lebih bisa disengkangin. Lalu juga persyaratan kalau misalnya ada lap splice sama dengan balok tadi. Kalau misalnya balok eh, S1-nya udah nggak persyaratan sengkang di area lab splash ini juga harus dipenuhi gitu ya berdasarkan ilustrasi ini. Ilustrasi ini maaf Bapak Ibu saya dapatnya untuk yang satuannya saya nggak nemu yang metrik. Jadi ini misalnya ini kayak S1 harus lebih, ini satunya dalam dalam inch gitu ya. Jadi harus kita konversi kali sekitar 2,5 cm gitu ya. Nah lalu untuk selain persyaratan L tadi ada detailing confinement juga gitu. Nah ini yang tadi saya bilang semakin banyak kekangannya semakin bagus containmentnya gitu ya supaya dia tetap baik dalam menahan tekannya. Nah ini juga dipersyaratkan sama nih jarak-jaraknya dimensi X1 gitu ya antar cross tie itu nggak boleh lebih dari 35 cm gitu. Lalu untuk apa namanya si
kekangan-kekangannya juga harus lebih apa namanya harus lebih jadi lebih banyak gitu daripada SRPMM gitu ya. Bahkan eh, kalau misalnya di SNI juga ini saya oh ada di SNI juga mungkin ini saya belum cantumkan di sini. Jadi kalau misalnya di apa namanya di SNI juga disebutkan kalau misalnya nilai aksial kolom kita cukup besar gitu ya nilai PU gitu ya kalau nggak salah itu PU-nya lebih besar dari kriteria tertentu itu bahkan kita jadi harus perlu apa pasang cross tie di masing-masing apa namanya di masing-masing di masing-masing tulangan longitudinal ya begitu ya untuk menjaga supaya yang tadi siapa namanya distribusi tekannya itu tuh lebih merata lagi gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin ini ada teman-teman dari kontraktor kalau lihat cross tie banyak sekali gitu ya mungkin jadi kayak kurang-kurang apa kurang serak gitu karena susah dipasang di lapangannya. Bayangkan kalau misalnya kita punya apa namanya punya satu lapis nih ya apa sengkang hooknya satu lapis. Lalu ini ada yang kedua di layer yang kedua yang arah vertikal misalnya. Lalu yang layer ketiga ada arah horizontal gitu ya. Itu sendiri satu set udah tiga tumpuk gitu ya. Belum lagi kalau misalnya spasinya dibatasin sampai suspensi itu jadi bisa rapat sekali begitu ya. Mungkin ngecornya juga susah gitu ya kalau misalnya terlalu baik sengkang gitu. Jadi, nah itu supaya mitigasi supaya kita nggak perlu begitu. Nah itu syarat-syarat tadi tuh ya kita perlu bisa hindari gitu ya. Kalau misalnya masih boleh dari arsiteknya perbesar kolom ya daripada saya harus pasang CT di setiap kait gitu CT di setiap tulangan gitu ya nanti kesulitan ngecor malah keropos ya saya kalau bisa diperbesar dari awal dikoordinasikan gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini juga penting dalam desain gitu ya, adalah beam column join. Sebenarnya beam column join ini tuh nggak hanya eh, terkait SRPMK gitu. Sebenarnya di pasal 15 ini juga udah ada nih persyaratan untuk beam column join. Nah, salah satunya ini mungkin supaya kita tidak repot-repot gitu ya untuk mengikuti eh, ini apa namanya mengikuti persyaratan A, B, C ini gitu ya. Ini kita bisa mitigasi aja dengan supaya maksimum eh, kuat tekan kolomnya itu maksimum kita batasin di 1,4 kuat tekan balok dan pelat gitu. Ini nih maksudnya. Jadi FC kolomnya lebih kecil daripada 1,4 kali FC dari sistem lantai horizontal gitu ya balok dan pelat gitu. Supaya kita nggak perlu apa repot-repot eh, mengikuti persyaratan ABC ini begitu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada beberapa persyaratan lagi yang mungkin nggak bisa saya cantumin satu-satu gitu. Ini mungkin yang sering perlu diperhatikan aja sama waktu mendesain struktur bangunan gedung. Nah, ini menariknya nanti kalau kita ngomong soal join di rangkap mikul momen khusus. Nah, begini. Jadi nilai yang tadi sama nih kan kalau tadi didesain didesain balok kita kalau mau cek gesernya kan harus di 1,25 FY tuh. Nah, ini sekarang juga sama nih untuk persyaratan joinnya gitu. Jadi, gaya-gaya tulang longitudinal balok di muka joinnya itu juga harus mengasumsikan 1,25 FY ini gitu. Dan eh, apa untuk kekuatan geser nominal pada joinnya ini juga perlu kita cek gitu ya. Eh, posisi-posisi baloknya terhadap kolom begitu. Jadi kalau semakin di kolom itu sendiri, kalau semakin banyak balok yang merangkak pada si kolom begitu ya, itu kuat geser nominalnya bisa lebih besar gitu ya. Ini kalau misalnya terkekang pada keempat sisi, kapasitasnya 1,7 kali persamaan ini. Kalau misalnya hanya tiga sisi atau dua sisi yang berseberangan begitu ya, misalnya eh, dua sisi berlawan tuh maksudnya entah atas bawah ada balok gitu atau kiri kanan ada balok gitu ya. Jadi 1,2. Tapi kalau misalnya cuma satu balok yang merangkak atau yang balok yang merangkak cuma kiri doang sama atas doang gitu. Ini lebih kecil lagi, cuma satu satu kali persamaan ini gitu. Nah, namun untuk menentukan si kekangan itu tadi, nah kita bisa apa namanya? Kita bisa anggap dia terkekang itu kalau misalnya si dimensi balok ini itu lebih apa namanya? Si dimensi balok ini tuh lebih besar daripada 3/4 kali dimensi kolom yang dirangkanya begitu. Jadi kalau misalnya nih di apa namanya kalau misalnya kita punya baloknya
nilai lebar baloknya kecil dibandingkan kolomnya, itu bisa jadi bukan bisa jadi sih, malah nggak bisa dianggap baloknya merangkap pada kolom tersebut. Gitu ada persyaratannya juga di pasal 18. Dan satu lagi nih mungkin Bapak Ibu yang kita sering hmm, mungkin kejadian gitu ya pada prakteknya begitu ya, terkait posisi dari si balok ini gitu, terutama mungkin balok yang ada di perimeter begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa eh, luas efektif joinnya di sini AJ yang ini ya, itu dibatasi tidak jadi apa itu dibatasi oleh eh, posisi dari si balok terhadap tepi kolom begitu. Jadi kalau misalnya sana baloknya di tengah, mungkin nih si kolomnya AJ-nya bisa kita pakai nih lebar kolom sebesar-besar ini gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma kasih gap nilai X gitu, misalnya katakan hanya 5 cm dari tepi kolom begitu ya, lebar join efektifnya jadi mengecil, nggak bisa ambil seluruh kolom, jadi cuma B lebar balok ditambah 2 kali nilai X gitu. Jadi kalau misalnya cuma katakan 5 cm begitu ya, jadi cuma bisa 2 kali 5 cm ditambah lebar balok gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Bahkan kalau misalnya di apa namanya di kolom perimeter begitu ya, eh, balok perimeter. Kalau di balok perimeter begitu ya, kalau misalnya kita nggak kasih nilai X, lebar juga ini jadi cuma bisa mengandalkan lebar balok aja begitu. Nah ini harus kita perhatikan juga mungkin em, pada saat kita melakukan analisis dengan program itu nggak ke capture gitu ya. Tapi kalau kita modifikasi mungkin bisa sih. Tapi kalau by default kalau si program itu kan dia mengasumsikan bahwa posisi baloknya itu di center dari si kolom begitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak hati-hati begitu ya, ini mungkin nilai luas join ini kalau kita run bisa nih masuk di kolom joinnya. Tapi kalau misalnya posisi balok perimeter yang kita nggak kasih gap sama sekali bisa jadi nggak masuk karena luas joinnya lebih kecil lagi begitu ya. Nah, lalu Eh, un- Maaf, Mbak ya, Silvi, memotong waktunya lagi 10 menit. oke, Kira-kira cukup apa tidak? mungkin saya usahakan mungkin ya, Mas ya. Oke, siap. Ya, nah itu untuk beam column join. Lalu untuk beam column join ini untuk ngitungnya juga ini ada beberapa variabel begitu ya. Jadi geser dari si kolom, terus ada tarik dari si tulang atas balok sama tarik dari tulangan bawah balok begitu ya. Ini pakai di 1,25 kali. Nah, ini kita dapat nih persamaannya di V joinnya bisa ngikutin persamaan ini dikurangin sama geser dari si kolom begitu. Nah, ini contoh-contoh yang saya coba ambil dari NIREP gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat betapa cukup rapat sebenarnya ya ini detailingnya. Kalau kita lihat memang di join itu eh, kita harus cukup perhatikan gitu ya sebagai perencana, jangan sampai desain kita jadi nggak constructible gitu. Jadi apa nggak bisa dipasang gitu, susah buat dipasang lapangannya. Bayangkan kalau ada tulangan atas tulangan balok dari sisi kiri kanan, belum lagi tulangan balok dari atas bawah begitu ya. Itu untuk beam column join. Nah, lalu berikutnya elemennya untuk desain dinding geser. Ini saya cepat aja sih. Jadi untuk desain dinding geser, nah tadi udah pasal 10 untuk kolom, sekarang masuknya ke pasal 11. Sama juga prinsipnya, jadi di SNI itu disebutkan terkait tebal dinding minimum, tergantung dari tipe dindingnya begitu ya. Lalu mungkin ini yang perlu kita perhatikan juga kalau misalnya tulangan minimum dengan dinding geser sebidang, VU-nya kalau lebih kecil dari setengah dari kapasitas geser si dinding gitu ya. Nah, ini berlaku berlaku si tabel ini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata VU-nya lebih besar daripada setengah dari kapasitas geser dinding, eh, yang persyaratannya tadi kan cuma mungkin sekitar 0,15% gitu ya. Ini harus lebih lebih besar lagi, jadi harus 0,25% begitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat perbanding ilustrasi dari segmen-segmen dinding begitu ya. Ini ada segmen dinding vertikal dan horizontal, terutama jika ada bukaan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini eh, ada pasal-pasal di pasal 18 gitu yang harus kita perhatikan tergantung daripada rasio tinggi bersih dan panjang segmen vertikal dinding gitu ya HW per LW. Lalu juga tergantung pada panjang segmen vertikal dinding dibagi dengan tebal dinding gitu. Nah, ini bisa kita lihat aja nih kalau misalnya kita mau desain dinding di tabel ini tuh dinding kita tuh masuk kategori mana yang harus kita yang harus kita perhatikan, apakah dia harus didesain sebagai kolom sesuai 1810 gitu atau harus didesain sebagai
atau bisa menggunakan alternatif di pasal 18.1081 gitu ya. Nah, untuk dinding sendiri, ini saya masukin di pasal 18 terkait beban seismik. Jadi kalau untuk dinding seismik, yang mungkin kita sering lihat di sini itu adalah sebagai dinding struktural khusus begitu ya. Itu di rasionya harus lebih besar daripada 0,25%. Dan nilai VU-nya ini yang mungkin harus diperhatikan, jangan sampai lebih besar daripada persyaratan SNI di 0,083 ini begitu. Nah, lalu yang penting juga dalam perlu diperhatikan yang diatur oleh SNI adalah panjang penyaluran daripada si dinding gitu ya, mungkin ke pile cap gitu misalnya. Nah, ini harus sesuai dengan kriteria di 254 255 ini gitu Bapak Ibu untuk mencapai kekuatan air. Jadi supaya dinding kita itu plastik hinge-nya bisa seni plastisnya bisa kita jaga di bagian bawah dinding aja gitu kegagalan. Nah, lalu juga ada persyaratan tulangan geser, ini bisa dilihat di apa namanya di SNI-nya langsung untuk syarat-syarat tulangan geser. Lalu yang mungkin penting dalam dinding itu adalah untuk elemen boundary begitu Bapak Ibu. Jadi elemen boundary ini sebenarnya elemen di ujung-ujungnya si dinding begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ilustrasi beban seismik begitu ya, itu kan dia bisa tekan gimana ya? Maaf, maaf. Bisa mengalami tarik tekan dominannya itu kan di serat-serat yang di ujung-ujungnya gitu ya. Misalnya ini ketarik dan ini ketekan gitu. Nah, itu makanya persyaratan boundary ini cukup penting begitu. Dan untuk syarat-syarat boundary ini tuh paling paling ketat itu di bagian bawah ini aja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di sepanjang LW atau MU per 4 VU di penampang kritis ini tuh dimensi boundary-nya tuh cukup ini ya, harus harus didetailkan gitu ya. Bahkan detailnya mungkin harus didetailkan mirip seperti detailing kolom begitu. Tapi kalau ke atasnya kita udah bisa lebih ringan persyaratannya. Nah, ini untuk contoh-contoh detailingnya begitu ya, bagaimana opsi kalau tulangan gesernya dinding masuk ke dalam si boundary elemen, bisa pakai opsi A atau opsi B. Nah, selain daripada ujung-ujung dinding, kalau misalnya ada bukaan, nah ini bukaan juga kita perlu perhatikan. Mungkin kita perlu sediakan semacam boundary-boundary sekunder gitu ya di dinding kita begitu, tergantung daripada tegangan gaya geser yang terjadi gitu. Maaf, sorry, bukan tegangan geser, tegangan aksial yang terjadi, maaf. Lalu terkait dinding juga yang kita perlu perhatikan itu adalah coupling beam. Jadi kalau misalnya ada bukaan untuk pintu, untuk satu lantai bukan pintu, jadi ada muncul coupling beam. Nah, ini coupling beam juga diatur. Desain dari coupling beam itu sendiri kita tergantung daripada dimensi dan tergantung daripada gaya geser yang terjadi di coupling beamnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya coupling beam kita ternyata VU-nya tidak terlalu besar dan dimensinya masih di sekitaran LN per 4 gitu ya, atau LN per 2, nah itu mungkin kita masih bisa pakai detailing special moment frame. Tapi kalau misalnya ternyata coupling beam kita cukup tinggi begitu ya, nah ini kita harus sampai pada detailing untuk diagonal. Nah, detailing diagonalnya biasanya juga nah ini detailing diagonal bisa mengacu ke pasal 18.1074 gitu ya untuk desainnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tapi eh, kalau memang ini memang harus gitu ya. Nah, ini kita coba bisa penuhi untuk coupling beamnya desainnya diagonal begitu. Tapi ya ini biasanya sih sulit untuk dilaksanakan di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita masih bisa mengusahakan coupling beam kita supaya didesainnya mengikuti syarat balok, tidak perlu diagonal seperti ini ya kita coba usahakan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa dan memang ada batasan, ya ini opsi-opsi detailing yang bisa kita pakai begitu ya, antara di confine si tulangan yang diagonalnya, atau tidak perlu di confine tapi kita kekang seluruh penampang dari si coupling beamnya begitu. Ini juga ada syarat-syarat spasi tulangannya juga bisa dilihat di SNI ini begitu. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu soal diafragma. Nah, sebenarnya diafragma ini tuh fungsinya untuk mentransfer gaya inersia dari si lantai gitu ya, masuk ke elemen-elemen vertikal kita gitu. Ini bisa dilihat. Jadi kalau misalnya ada beban lateral masuk dari massa lantai untuk ditransfer ke si elemen vertikal kita, ada baik itu kolom maupun dinding gitu ya kalau ada dinding. Dan ini perlu diperhatikan juga kalau misalnya kita mendesain struktur bangunan gedung.
dengan misalnya udah ada basement, lalu ada podium, lalu baru masuk ke typical tower begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga nih Bapak Ibu, transfer gaya-gaya transfer yang ada di area-area ini. Ini biasanya sih dari hasil analisis kita bisa lihat dalam bentuk gaya aksial gitu, misalnya gaya aksialnya cukup besar, bahwa membuktikan bahwa transfer force-nya cukup besar gitu. Jadi detailingnya juga kita perlu cek untuk apa desain diafragma yang mungkin saya mau coba sedikit jabarkan sebagai berikut. Nah, begini. Jadi mungkin untuk diafragma tadi yang seperti saya coba jelaskan bahwa sebenarnya diafragma ini dia mekanismenya seperti balok, balok horizontal begitu ya, yang ada serat tekan maupun tariknya, dia mau berusaha transfer gaya apa transfer massa inersianya ini dan gaya-gaya yang terjadi masuk ke elemen vertikal. Jadi sebagai contoh ini adalah si apa namanya si balok gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada serat-serat yang mengalami tekan dan tarik, ini kita apa namanya ujung-ujung serat tekan dan tarik ini kita sebut sebagai elemen core gitu ya. Nah, lalu dari elemen core ini dia mau coba transfer untuk mengkolek gaya masuk ke si wall, ini yang kita sebut sebagai elemen kolektor begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk transfernya sendiri, ini juga yang perlu kita cek itu adalah geser internal gitu dari apa mekanisme transfer, geser dari si plat-plat yang ada di plat lantai begitu ya untuk masuk ke dalam si eh, cord gitu. Jadi mekanismenya sebelum dia masuk ke kolektor nih kan dia kan kayak apa mau ada tegangan geser gitu ya. Nah, ini tegangan gesernya kita perlu cek nih si apa plat lantai kita cukup nggak kapasitas geser dari si plat lantainya begitu sebelum dia dikolek oleh kolektor dan masuk ke elemen vertikal. Nah, ini sebagai contoh misalnya kalau apa di SNI juga disebutkan kalau misalnya dari di beban lateral, ini batasan diafragma ini bisa kita lihat nih ada bisa dari H2/4 gitu rule of thumb gitu ya. Lalu kalau misalnya ada apa tulangan-tulangan ini, nah kalau misalnya bisa dibayangkan eh, ada apa ya dia mau coba ke cantilever gini ya Bapak Ibu gitu. Ya makanya ini harus diteruskan juga gitu tulangan-tulangannya si apa cord ini begitu. Nah, lalu itu untuk core, lalu untuk kolektor. Nah, untuk kolektor ini mungkin saya belum cantumin di sini. Kalau kolektor itu Bapak Ibu, jadi kolektor itu adalah elemen yang cukup penting gitu ya, cukup krusial untuk mentransferkan gaya masuk ke dalam si elemen vertikal. Makanya di sebenarnya di SNI 1726 itu kalau nggak salah, dia mensyaratkan bahwa kolektor itu harus didesain pakai omega gitu. Jadi makanya tulangan-tulangan vertikal itu tulangan-tulangan untuk menahan gaya aksial dalam balok kolektor itu bisa besar-besar gitu untuk transfer ke elemen vertikalnya. Lalu yang kedua untuk terkait geser, geser juga geser pelat gitu ya. Untuk geser diafragmanya ini bisa dilihat pada persamaan ini. Nah, ini. Lalu nah ini yang tadi yang saya mention soal kolektor begitu ya. Ini di pasal 1812. Nah, ini kalau misalnya kolektor itu kan tadi kita mau coba transfer inersia aksialnya gitu ya masuk ke dalam dinding. Nah, kalau ternyata dia cukup besar gaya aksial yang terjadi bahkan melebihi dari 0,2 fc, itu elemen kolektornya itu bahkan harus dikonfine gitu. Sama perilakunya sama seperti kolom, tapi kolomnya horizontal begitu. Nah, itu mungkin sekilas yang perlu dicek mungkin kalau diafragma kalau ada bukaan misalnya di sekitaran area void tangga atau parkir gitu ya atau rem gitu misalnya itu perlu diperhatikan gitu. Nah, mungkin ya sekian mungkin paparan dari saya terkait desain struktur bangunan dan elemen-elemennya. Untuk mungkin kalau misalnya saya ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih.